Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rismaya, NPM 202310215008, ingin mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, Teknik Voting dan Negosiasi pada Teknik Voting Board Account, Porta Coupland, dan Negosiasi menggunakan NBS dan KSS. Sebelum itu, di sini ada pengertian. Pertama, board account yaitu metode voting yang memberikan skor berdasarkan peringkat setiap alternatif dari semua voter. Alternatif dengan skor paling tinggi menjadi pemenang karena pertimbangan seluruh urutan preferensi. Yang kedua ada voting coupland. Metode voting dengan membandingkan alternatif secara berpasangan, head to head. Alternatif yang paling banyak menang dibandingkan dengan lain akan menjadi pemenang berdasarkan selisih kemenangan dan kekalahan. Dan ketiga ada negosiasi. Pertama ada negosiasi KSS, yaitu menentukan solusi yang adil dengan menyamakan rasio kepuasan masing-masing pihak terhadap nilai maksimal yang dicapai. Kemudian di sini ada negosiasi NBS, yaitu menentukan solusi optimal dengan memaksimalkan hasil perkalian utilitas masing-masing pihak sehingga tercapai keseimbangan keuntungan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus manufaktur pada perhitungan voting board account, yaitu di sini ada sebuah perusahaan ingin memilih supplier bahan baku terbaik dari 4 alternatif. Alternatifnya yaitu A itu supplier alpha, B supplier beta, C supplier gamma, dan D supplier delta. Kemudian ada 3 orang pengambilan keputusan. Voter A yaitu manajer produksi, voter B, voter 2 yaitu manajer pembelian, dan voter ketiga yaitu manajer quality. Mereka diminta memberikan ranking atau peringkat dari terbaik ke yang terburuk. Nah, keterangan rankingnya itu ranking 1 yang terbaik, ranking 4 yang terburuk. Nah, langkah pertama yaitu konversi ranking ke skor. Karena ada 4 alternatif, jadi ranking pertama yaitu 3 poin, ranking kedua 2 poin, ranking ketiga 1 poin, dan ranking keempat itu 0 poin. Misalnya jika ada 6 ranking, berarti ranking pertama itu 5 poin. Jadi total ranking dikurang dengan 1. Dan itu yang menjadi keseluruhan total poin. Kemudian di sini ada data aslinya, yaitu voter pertama memilih alternatif A dengan ranking 1, jadi nilainya adalah 3 poin. Voter kedua memilih alternatif A dengan ranking kedua, totalnya adalah 2 poin. Dan voter ketiga memilih alternatif A, yaitu ranking pertama, jadi nilainya 3 poin. Dilanjutkan ke bawahnya seterusnya sesuai dengan ranking yang diberikan oleh voter, dan kita ganti menjadi alternatif skor. Setelah itu kita jumlahkan ranking yang sudah diganti dengan skor. 3 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 8. Dan untuk yang B, 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Untuk yang C, 1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 3. Dan untuk yang D, 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, dilihat dari total skor, jadi alternatif yang dipilih adalah alternatif yang A. Karena total skornya itu 8. Dia memiliki nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya, yang alternatif B 6, alternatif C 3, dan alternatif B D 1. Sehingga paling mewakili preferensi seluruh vote. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Coupland, studi kasus supplier. Datanya masih sama seperti yang studi kasus yang sebelumnya. Nah, langkah yang pertama itu perbandingan berpasangan A versus B. A versus B. Nah, di sini dapat dilihat A versus B ini untuk voter pertama dia memilih A, rankingnya 1. Jadi B kalah. Jadi A lebih baik daripada B.
Untuk voter yang kedua, dia memilih B yang terbaik. Jadi B lebih baik daripada 1. Dan untuk voter yang ketiga, alternatif A yang dipilih menjadi lebih baik daripada alternatif yang ke B. Jadi A lebih baik daripada B. Nah, dilihat dari total jumlah A versus B, yaitu pemenangnya adalah A karena alternatif A dipilih oleh 2 voter. Jadi 2 strip 1. Kita tulis di sini. Dan dilanjutkan untuk yang lain. Nah, karena ini B versus A itu sama, yang kalah adalah B, jadi ini dimerahin. Diisi tapi dimerahin karena melambangkan dia kalah. Setelah itu dihitung win-nya untuk alternatif A. Win-nya adalah 3 karena di sini nilai A adalah yang di depan. Dan loss-nya 0. Untuk yang B itu menangnya 2 karena yang di sini kalah. Jadi win-nya 2. Untuk yang C, dia win-nya 1 dan untuk yang D dia win-nya 0. Nah, untuk perhitungan skor, win dikurang loss. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan min 1, 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Jadi alternatif yang dipilih adalah alternatif A dengan skor koefisien itu plus 3. Karena memiliki jumlah kemenangan terbanyak dibanding alternatif lainnya, sehingga menjadi pilihan terbaik berdasarkan perbandingan mayoritas. Jadi pemenangnya adalah alternatif A dengan skor plus 3. Selanjutnya untuk metode KSS. Nah, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat 3 alternatif A, B, dan C yang dinilai berdasarkan kriteria produksi dan kualitas. A. Unggul di bidang unggul di produksi. C. Unggul di kualitas. A. Unggul di produksi. C. Unggul di kualitas. Dan B. Relatif seimbang karena nilainya sama-sama 7. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode KSS untuk menentukan alternatif terbaik. Langkah pertama itu kita mencari nilai maksimum atau nilai terbaik dari masing-masing kriteria. Untuk kriteria produksi, nilai maksimumnya adalah 9. Dan untuk kualitas, nilai maksimumnya juga 9. Nah, nilai ini digunakan sebagai pembanding atau acuan. Nah, di sini di bawahnya adalah tabel perhitungannya. Jadi, nilai datanya dibagi dengan nilai maksimum. Di alternatif produksi kan nilai maksimumnya 9. Jadi 9 dibagi 9, 7 dibagi 9, 4 dibagi 9. Didapetin nilainya 1, 0,78, dan 0,44. Untuk kualitas, nilai maksimumnya pun sama, 9. Jadi 4 dibagi 9, 44, 7 dibagi 9, 0,78, dan 9 dibagi 9, sama dengan 1. Nah, dilihat dari hasilnya, jadi alternatif yang dipilih adalah alternatif B dengan rasio yang sama 0,78 dan 0,78 karena memberikan tingkat kepuasan yang seimbang bagi kedua belah pihak, yaitu pihak produksi dan pihak kualitas, sehingga dianggap sebagai solusi paling adil menurut metode KSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk metode NBS. Pada soal yang sama dengan alternatif yang sama, yaitu produksi dan kualitas. Data awalnya itu produksi nilai maksimumnya 9 dan kualitas juga 9. Sebelumnya, kita sudah melakukan normalisasi nilai pada KSS. Setelah itu, kita menghitung nilai NBS-nya, yaitu U1 dikali U2. U1-nya produksi, U2-nya kualitas. Jadi, hasilnya itu 1 dikali 0,44 sama dengan 0,44.
Kemudian yang alternatif B 0,78 dikali 0,78 sama dengan 0,61. Dan alternatif yang C adalah 0,44 dikali 1 sama dengan 0,44. Jadi alternatif yang dipilih pada metode NBS adalah alternatif yang B, yaitu dengan nilai 0,61 karena memiliki nilai hasil perkalian utilitas terbesar dibanding alternatif lainnya, sehingga memberikan kepuasan gabungan yang paling optimal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, metode Bordeu-Cohen dan metode Copeland menunjukkan bahwa alternatif A itu menjadi pilihan terbaik berdasarkan preferensi mayoritas. Nah, sementara itu metode KSS dan NBS menghasilkan alternatif yang B sebagai alternatif terbaik karena memiliki tingkat kepuasan yang lebih seimbang. Terus, pada seluruh kriteria. Dengan demikian, pemilihan alternatif terbaik tergantung pada tujuannya juga dalam pengambilan keputusan. Apakah berfokus pada suara mayoritas atau keseimbangan yang lebih penting seperti NBS dan KSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.